وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Jumpa kembali dalam channel Kang Ridwan. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan mengenal lebih dekat para qari dan qari'ah legendaris. Pada kesempatan ini qari yang akan kita tampilkan adalah salah seorang qari terkemuka ya, yang juga menjadi rujukan para qari dan qari'ah. Tentu para qari dan qari'ah ya banyak yang mengenal dengan qari yang satu ini. Dia juga dipanggil dengan syekh, artinya orang yang senior ya. Syekh Sayyid Al-Mutawalli Abdul Al. Beliau ini dilahirkan tanggal 26 April 1947. Jadi tahun 1947. Ya, 1947 di desa Al-Padatna, distrik Fakus, kegubernuran Syarqiyah, Mesir. Kemudian beliau ini meninggalnya pada tanggal 16 Juli 2015, berarti berapa tahun yang lalu ya? Nah, sekitar 10 tahun atau 15 tahun yang lalu. Meninggal di Minya Al-Qadm, Al-Qam, Mesir, yaitu dalam usia 68 tahun. Sudah sama kita maklumi bahwa untuk para qari dan qari'ah, beliau ini juga menjadi rujukan dengan suaranya yang besar, kemudian dengan khas trailing suaranya yang luar biasa ya. Beliau Syekh Mutawalli ini sejak kecil belajar Al-Quran, dan beliau orang tuanya adalah seorang petani. Jadi beliau ini hidupnya susah di desa. Dari kecil dia belajar Al-Quran, kemudian dia diantar oleh ayahnya untuk belajar ke seseorang di desa sebelah kampungnya ya. Nah, kemudian beliau mengalami beberapa kali ya dalam kesulitan-kesulitan hidup ya. Di antaranya ketika beliau berusia 5 tahun, ayahnya membawa kepada Katab Al-Padatna ya, sebuah pengajian lah, katakanlah begitu ya, dan menyerahkannya kepada seorang syekh yang bernama Syekh Maryam Sayyid Razik. Nah, ketika Sayyid Mutawalli berumur 6 tahun, ayahnya mendaftarkannya ke sekolah dasar di desa, sehingga dia disibukkan belajar membaca Al-Quran. Kemudian ia terus
belajar kepada Syekh Maryam Sayyid Razik. Kemudian Syekh Mutawalli menjadi qori desa, menjadi andalan di kampungnya. Kemudian Syekh dia berhasil dalam hal itu. Kemudian ayahnya membawanya menemui salah seorang Syekh Al-Sawi Abdul Mufti. Dia pejabat desa untuk belajar tentang ilmu tilawah. Jadi beliau ini sejak kecil ini memang dari susah, sehingga dengan kesusahan itulah dia bersungguh-sungguh mempelajari Al-Quran. Kemudian Syekh Mutawalli memperoleh izin untuk menggantikan gurunya Syekh Sawi menjadi guru di tempat dia belajar, kemudian mengajarkan kepada anak-anak di bawahnya. Kemudian pada satu saat dia pergi ke desa Al-Arem, desa tetangga sebelah, mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran dan membacanya, dan beliau kembali berguru ke Syekh Toha Al-Wakil. Setelah itu ketenarannya menyebar ke berbagai syarqiyah, distrik-distrik ya. Kemudian mulailah dia dikenal. Kemudian ia mulai diajak untuk selalu membacakan ayat Al-Quran pada saat acara kematian, karena memang di sana membacakan Al-Quran di acara kematian. Dan ia sering membaca Al-Quran, diajak ke stasiun radio. Kemudian ia bertemu dengan Syekh Mustafa Ismail, dan Syekh Mustafa Ismail sangat tertarik dengan suaranya ini. Kemudian Syekh Al-Banna, Syekh Abdul Basit, dan Syekh Hamdi Az-Zamil, dan Syekh Syahid Abdul Samad. Ya. Ini bertemu dengan guru-guru besar ini, dan guru-guru besar ini sangat tertarik dengan suaranya yang begitu indah, mempunyai ciri khas trailing yang luar biasa. Maka itu banyak qori, mulai dari qori Afrika, Asia, termasuk Indonesia sendiri sangat menyenangi suara beliau, lagu-lagu beliau, sehingga menjadikannya sebagai rujukan. Untuk itu mari kita dengarkan suara Syekh Mutawalli. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. Nah, bisa kita pahami bagaimana trailing suaranya ya, dengan ciri khas lagu rasnya. Akhirnya dia berkenalan dengan qori-qori terkenal seperti Mustafa Ismail, sehingga akhirnya dia diajak untuk rekaman di radio-radio. Kemudian rekaman-rekaman itu dikirim ke Kuwait, ya, Abu Dhabi, suara-suaranya, sehingga diputar pada saat mau maghrib di radio, dan sehingga akhirnya beliau dikenal dan diminta untuk haflah, katakanlah haflah, membacakan ayat suci Al-Quran dengan khas, dan sehingga banyaklah orang mengenal beliau dan menjadikannya sebagai narasumber untuk tilawah Al-Quran.
Itulah sekilas daripada Syekh Sayyid Al-Mutawali ya Abdul Al. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti suaranya yang begitu indah dan menjadikan rujukan untuk kita dan anak cucu kita. Demikian saja pembahasan tentang qori kita yang satu ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.